Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ikhwatal iman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayahanda, bunda, wali santri, santri dan santriwati, yatama az-zikra dan kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian yang telah kita lakukan sebelumnya tentang puasa, khususnya atau tepatnya kajian kitab Maqasidu As-Shaum karya Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam As-Sulami Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Qala rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Al-faslur rabi' fima yujtanabu fihi. Apa saja hal-hal yang dijauhkan atau yang harus kita jauhkan diri ketika kita sedang berpuasa. Wa huwa anwa'. Ada beberapa macam. Ahaduha, yang pertama, al-wisal. Al-wisal ini adalah menyambung puasa, ya. Sehari berpuasa disambung dengan hari kedua tanpa berbuka puasa atau makan sahur. Nah, maka perbuatan ini adalah sesuatu yang makruh. Memang tidak membatalkan puasa, tetapi makruh, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita untuk tidak makan di waktu malam. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita untuk menahan diri dari makanan dan hal-hal yang dihalalkan pada waktu malam. Ya. Allah Subhanahu wa taala meminta kita dari pagi hingga maghrib. Maka mendekatkan diri adalah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyambung puasa. Faqala rajulun minal muslimin, "Fa innaka ya Rasulullah tuwasil." Hanya ada seseorang lelaki dari kaum muslimin, tetapi engkau ya Rasulullah menyambung puasa. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ayyukum mithli?" Siapa di antara kalian yang sama seperti aku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Kalian gak sama seperti aku. Aku abitu di waktu malam, Allah Subhanahu wa taala beri aku makan dan beri aku minum. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala memberi aku makan dan minum? Para ulama mengatakan bahwa di antaranya adalah Syekhuna Al-Alim Ar-Rabbani Ad-Doktor Yusri pernah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ta'am dan syarab di sini adalah at-ta'am wa syarab, ya, yang bersifat ruhani, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ruhaniyah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan lapar. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa kita manusia itu tercipta dari dua unsur, jasad dan roh. Hakikat kita itu bukan jasad kita. Artinya kehidupan kita yang sebenar itu bukan kehidupan badan ini. Karena sebanyak apapun kita berikan dia makan pasti akan mati. Tetapi kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan rohani, kehidupan jiwa, kehidupan roh. Nah, maka sebagaimana jasad ini perlu kepada makan, minum supaya dapat bertahan hidup, maka roh kita juga perlu kepada makan dan perlu kepada minum. Tetapi makanan dan minuman kedua unsur ini tentu berbeda.
Makanan jasad, nasi, daging, jagung, sayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Minumannya air, jus, anggur, susu, dan lain sebagainya. Itu adalah makanan yang dinikmati oleh jasad. Sementara makanan roh, ya, makanan roh itu tentu berbeda. Karena roh ini adalah sesuatu yang maknawi, bukan sesuatu yang jasadi, bukan materi, maka makanannya pun maknawi, bukan materi. Yaitu apa makanannya? Keimanan, ketaatan, ibadah, sholat, bahkan puasa. Puasa adalah makanan bagi jiwa, subhanallah. Jadi di sini kita salah persepsi kita di dalam memahami puasa, bahwa puasa itu adalah hanya menahan diri dari makan, ya, menahan diri dari makan dan minum. Tidak, sebenarnya puasa itu adalah berpindah dari satu makan kepada makan yang lain. Yaitu berpindah dari makanan jasmani kepada makanan ruhani. Nah, maka dengan memberikan makan ruhani, itu ruh akan menjadi kuat. Apabila roh kuat, maka dia akan mengangkat jasad. Artinya apa? Akan memuliakan jasad ini. Sehingga apa? Sehingga jasad ini tidak akan terjatuh di dalam lembah-lembah kehinaan. Ia terangkat oleh kemuliaan roh. Tetapi sebaliknya, apabila yang kuat adalah jasad, maka dia akan menjatuhkan roh. Menjatuhkannya ke dalam lembah kehinaan. Maka siapa yang kuat, dialah yang mengangkat yang lain. Jika roh yang kuat, dia akan memuliakan jasad. Bahkan akan membawanya masuk ke dalam surga. Tetapi jika jasad yang kuat, maka dia akan menjatuhkan roh, bahkan akan membawanya ke dalam api neraka. Nah, maka sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah, puasa adalah kita berpindah dari satu makanan kepada makanan yang berbeda. Sehingga jika persepsi ini kita rubah, kita nggak akan merasa kehilangan, kita nggak makan, kita nggak minum. Sebab apa? Sebab kita menikmati makanan yang lain. Bahkan makanan maknawi jauh lebih nikmat daripada makanan jasmani. Makanan ruhani itu jauh lebih nikmat daripada makanan jasmani. Dan hidup yang sebenarnya adalah hidupnya roh. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, ayyukum misli. Nah, ketika melarang wisol, kemudian ada seseorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, engkau larang kami untuk wisol, tapi engkau sendiri yang melakukan hal itu. Akhirnya Rasulullah SAW wa ayyukum misli, siapa yang sama seperti saya? Kalian kalau lapar ya sudah akan kelaparan. Tetapi saya kalau lapar, Allah Subhanahu wa taala berikan saya makanan dan minuman, ya, ruhani. Nah, ketika mendapatkan makanan dan minuman ruhani, ya, sehingga jasad menjadi kuat oleh kekuatan roh, ya maka itu seakan-akan bukan wisol. Ya. Atau kalaupun maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan yang hissi, ya, makanan yang zahir, ya maka Rasulullah tidak wisol. Ya, artinya apa? Mungkin surahnya Rasulullah wisol, tetapi pada hakikatnya tidak. Ya. Falamma abau an yantahu 'anil wisal, ketika mereka tidak mau berhenti, ini ada memang orang yang terlalu semangat di dalam beribadah, ya, sehingga mereka terkadang lebih mendahulukan semangat mereka daripada tuntunan ilmu, bahkan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya apa? Ya, artinya ada sahabat-sahabat, ya, karena ini adalah masih dalam tahap pembelajaran, itu masih ngeyel lah bahasa kita, ya, masih ngeyel, ya, karena memang masih di dalam tahap pembelajaran kepada mereka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika Rasulullah melihat mereka masih tetap ngeyel, ya, tetap mau mengikuti pendapat mereka bahwa wisol itu adalah baik, walaupun telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk wisol. Wasala bihim yauman, sehari nggak ada buka puasa. Summa yauman, hari kedua juga nggak ada buka puasa, nggak ada makan di waktu malam. Akhirnya summa ra'aul hilal, ya, nampaknya ini terjadi di akhir bulan Ramadan, ya, di akhir bulan Ramadan. Akhirnya ketika hilal, artinya apa, sudah terlihat hilal Syawal, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghentikan wisol. Kenapa? Karena pada waktu itu sudah tidak boleh
untuk berpuasa lagi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum." Kalau saja hilal bulan itu terlambat muncul, maka akan saya ajak kalian terus wisol. Ya. Kal munakkili bihim, yakni seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, ya, marah dan mengikop mereka. Artinya apa? Diajak wisol berhari-hari sehingga mereka tahu bahwa wisol itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ya, karena seperti yang kita katakan kemarin bahwa tujuan dari berpuasa itu adalah bukan untuk melaparkan diri, tetapi untuk mengendalikan diri. Ya. Kal munakkili lahum hina abau an yantahu, ketika mereka tidak mau berhenti untuk melakukan wisol. Nah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wisol ini? Innama naha anil wisoli lima fihi min id'afil quwa. Kenapa? Karena wisol ini menyambung puasa satu hari dengan hari yang kedua, ya, tanpa diselingi dengan makan dan minum dan lain sebagainya, itu akan melemahkan kekuatan kita, ya, sehingga wa idmaril ajsadi min ghairi ibadah, ya, kita melemahkan jasad kita, bahkan kita memberatkan jasad kita pada sesuatu yang tidak dituntut, bukan ibadah. Ya, kita boleh melakukan masyaqqah jika itu adalah ibadah. Tetapi ini bukan ibadah. Kenapa kita harus memberatkan? Kenapa kita harus menyiksa diri kita? Ya, jadi sekali lagi bahwa ibadah itu adalah mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang dikehendaki oleh kita. Walaupun menurut akal kita ini baik, ya, tetapi kalau agama mengatakan itu tidak baik, ya sudah kita tinggalkan. Nah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk wisol. Ya, melarang kita untuk wisol supaya kita boleh menjaga keseimbangan, kestabilan, kekuatan kita sehingga kita tetap dapat beribadah. Ya, kenapa? Karena ada ibadah-ibadah yang dituntut, ya, yang menuntut kita memiliki tenaga, ya, berjihad, ya, bahkan sholat dan lain sebagainya pun menuntut kita untuk ya. Nah. Wa amma Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana akluhu wa syurbuhu 'inda rabbih haqiqatan fa innahu lam yuwasil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun tadi yang dimaksud dengan makan dan minumnya, ya, innama yut'imuni rabbi wa yasqini, bahwa Allah memberikan aku makan dan minum, jika yang dimaksud adalah makan dan minum yang sebenarnya, yang sesungguhnya, fa innahu lam yuwasil, ya, maka itu artinya beliau tidak wisol, ya, tidak wisol. Surahnya wisol, ya, karena tidak ada makanan yang masuk ke dalam mulut, tetapi mungkin Allah Subhanahu wa taala jadikan kenyang, sehingga illah daripada dilarangnya wisol itu tidak ada, ya, sehingga itu tidak dianggap sebagai wisol. Wa in 'abbara bil akli wasyurbi an quwwatil unsi billah. Tetapi jika yang dimaksud dengan makan dan minum ini adalah kekuatan, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dengan Allah, bersama Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dengan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan terkadang orang apabila sedang berbahagia, ya, dengan kekasihnya, maka terkadang dia akan lupa makan dan minum, apalagi merasa berbahagia dengan kekasih yang teragung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa lapar, rasa dahaga dan lain sebagainya itu tidak akan terasa. Qama dzalika maqamal akli wasyurbi fi in'ashi quwahu, maka itu pun akan dapat mengganti, ya, makanan dan minuman. Artinya akan dapat memberikan fungsi daripada makan dan minum tersebut. Bal huwa ablaghu minat ta'ami wasyarab, bahkan ta'am ruhani ini, ya, lebih memberikan kekuatan daripada makanan dan minuman. Ya, kenapa? Karena yang menjadikan orang itu lemah bukan lemah jasadnya, tetapi lemah ruhaninya, lemah jiwanya. Oleh sebab itu, kalau kita menggunakan logika, kita lihat di dalam sejarah perjuangan Islam, kemenangan-kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kaum muslimin itu banyak terjadi pada bulan Ramadan, pada bulan puasa. Kalau kita mengikuti logika bahwa ketika kita berpuasa jasad kita lemah, bagaimana kita mau berperang melawan musuh yang jumlahnya
jauh lebih besar dari mereka. Bahkan senjata jauh lebih lengkap. Bahkan kekuatan fisik jauh lebih kuat. Tetapi kenapa mereka dapat mengalahkan musuh? Bukan karena kekuatan jasad, bukan karena peralatan yang lengkap, tetapi karena kekuatan ruhani. Dikatakan dalam sebuah syair, wa qad sumtu an ladzati dahri kulliha wa yauma liqakum dzaka fitru siyami. Sepanjang umurku aku telah berpuasa dari kelezatan hidup. Wa yauma liqakum, dan ketika aku bertemu denganmu, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah berbuka puasaku. Laqad wajadtu ladzadahu fil hasya laisat limakulin wala masyrabin. Sungguh aku telah mendapatkan masakan kelezatan. Kelezatan apa? Kelezatan bertemu dengan kekasih teragung di dalam hatiku. Merasakan kelezatannya di dalam hatiku yang tidak aku dapatkan di dalam makanan dan minuman. Maka ini menggambarkan tentang bahwa makanan rohani jauh lebih bermakna dan memberikan kekuatan daripada makanan dan minuman yang jasmani.